Selamat datang di Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Senang sekali hari ini Kak Mani ditemani oleh Kak Rati untuk melakukan studi ibadah sekolah minggu secara online. Nah, tema kita kali ini adalah menyelesaikan tugas. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama ya. Adik-adik sekali yang baik, yang pertama kita mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Nya pada kami semua sehingga kami boleh memulai ibadah kami. Berkatilah Tuhan dalam kami ini dari awal hingga akhir. Kiranya kehidupan, firman Tuhan dan aktivitas yang akan kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan dan kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati juga Tuhan agar kami mengikuti ibadah di rumahnya masing-masing. Terima kasih ya Bapak di surga, kami serahkan kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mengawali ibadah kita nih, mari mengajak adik-adik dalam di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian kita yang pertama. Jangan lupa. Manis dan kita selalu bersekat. Yuk kita nyanyikan lagu kedua, Kerja Buatku. Biar ikut salib selalu.
berdasarkan gasnya sama ya kawan, kita harus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita dan menyelesaikan firman Tuhan adik-adik, kita menunaikan ujian kita. Berikutnya, firman-Mu Pelita Bagi. Halo adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Wah, senang sekali nih Bang Ode bisa kembali bertemu dan menyapa adik-adik sekalian yang masih beribadah di rumah kalian masing-masing. Meskipun kalian masih beribadah di rumah kalian masing-masing, kalian harus tetap semangat di dalam beribadah dan secara khusus di dalam mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan Bang Ode sampaikan. Tetapi kita akan memulai cerita firman Tuhan ini dengan memohon pertolongan Tuhan sehingga apa yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh adik-adik sekalian tentang cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, yang terus memelihara kehidupan kami semua hari demi hari, dan kami boleh merasakan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan setiap waktu. Ya Tuhan, secara khusus saat ini adik-adik sekolah minggu akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati anak-anak-Mu ini agar mereka dapat membuka hati dan pikiran mereka, boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, dan terlebih lagi ya Tuhan, mereka bukan hanya mendengar dan mengingatnya, tetapi melakukan juga di dalam kehidupan mereka sehari-hari, supaya mereka bisa menunjukkan siapakah mereka sebenarnya, yaitu anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dan berkatilah hamba-Mu ini juga yang akan menyatakan kebenaran firman Tuhan, biarlah apa yang disampaikannya semua berasal daripada Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sekalian, tema hari ini itu adalah menyelesaikan tugas. Nah, berkaitan dengan tema itu, Bang Ode punya satu pertanyaan nih untuk adik-adik sekalian. Nih, pertanyaannya adalah, kalau kalian bisa memilih, nih jujur ya, kalau kalian memilih antara mengerjakan tugas sekolah atau mengerjakan PR kalian, lalu dibandingkan kalian melakukan sesuatu yang kalian sukai, misalnya kalian nonton video YouTube atau membaca
komik atau kalian bermain game, kira-kira mana yang lebih dulu kalian lakukan? Ayo, jujur ya, kira-kira kalian mau milih apa dulu sih? Nih, Bang Ode inget nih dulu waktu Bang Ode kecil. Nah, kalau misalnya Bang Ode disuruh nih ngerjain tugas sama bapak dan mamanya Bang Ode, tapi ternyata di TV itu, wah zaman dulu kan belum ada handphone ya adik-adik sekalian. Jadi zaman dulu anak-anak itu senengnya menonton TV atau enggak main sama teman-teman ya, sama tetangga-tetangga. Nih, saat itu adalah jam mengerjakan PR atau jam mengerjakan tugas. Tapi di TV itu ada film kartun atau bukan film kartun ya. Oh iya, film superhero. Nah, superhero yang saat itu masih zamannya Bang Ode ya, bukan zaman sekarang ya. Zamannya Bang Ode itu, waduh keren banget tuh. Ada dua. Yang pertama adalah Ultraman dan juga Satria Baja Hitam. Wah, jadi ketika mengerjakan PR itu ya, yang seharusnya mengerjakan PR itu Bang Ode malah pengennya nonton dulu sebelum ngerjain PR. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya nontonnya kelewat kan nggak bisa nonton lagi. Kalau PR kan bisa dong, nanti dikerjain aja. Nah, Bang Ode pikirnya seperti itu. Tapi adik-adik sekalian, seringnya apa yang terjadi? Seringnya Bang Ode malah lupa, malah PR-nya nggak dikerjain. Dan ketika di sekolah, ketika ditanya guru, PR-nya mana? Aduh Pak, aduh Bu, belum selesai PR-nya. Akhirnya dapat nilainya jelek deh, karena tugasnya tidak diselesaikan atau tugasnya tidak dikerjakan. Nah, adik-adik sekalian, hari ini ceritanya itu berkaitan dengan orang-orang Yehuda yang sudah kembali dari pembuangan itu. Mereka tidak menyelesaikan tugas yang seharusnya mereka selesaikan nih adik-adik sekalian. Kalau kalian ingat cerita minggu lalu tentang Ezra, nah hari ini ada lanjutannya nih. Ezra yang di minggu lalu itu dipakai Tuhan untuk pulang ke Yehuda dari pembuangan yang diizinkan oleh Raja Persia saat itu. Nah, ini ada kelanjutannya adik-adik, yaitu ketika orang-orang Israel itu sudah pulang ke Yehuda, dan sebenarnya kan mereka diizinkan untuk membangun kembali kota mereka dan juga bait suci mereka. Tetapi apa yang terjadi adik-adik sekalian? Nah, ini yang akan Bang Ode sampaikan dalam cerita firman Tuhan hari ini. Nah, sebelumnya Bang Ode akan membacakan dulu nih cerita firman Tuhan itu dari kitab Nabi Hagai. Nah, yaitu kitab Nabi Hagai, kalian bisa cari. Hagai itu sebelum kitab Zakaria dan sesudah kitab Yefanya. Ya, Bang Ode akan bacakan buat kalian semua. Bang Ode akan bacakannya secara cepat ya. Hagai pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-14. Demikian cerita firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini telah menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak,
tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu, mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan, maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikian firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Nah, adik-adik sekalian, kalau kalian mendengarkan cerita firman Tuhan tadi atau kalian bisa membacanya sendiri, maka kalian bisa tahu nih apa yang sedang terjadi nih dari orang-orang Yehuda yang sudah kembali ke Yerusalem. Mereka itu sebenarnya sudah diperintahkan untuk membangun kembali bait suci. Bait suci itu apa sih? Bait suci itu seperti gereja buat orang-orang Kristen nih. Jadi bait suci itu adalah tempat mereka untuk beribadah, tempat mereka untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi? Jadi gini adik-adik sekalian, sebenarnya ketika mereka pulang dari Babel, ya, dari pembuangan Babel, dan setelah pembuangan Babel itu kan di kerajaan Babel itu dikalahkan nih sama kerajaan Persia. Nah, di zaman Raja Persia lah orang-orang Israel tuh bisa pulang kembali nih ke tanah mereka masing-masing. Bahkan diizinkan untuk membangun kembali kota mereka, bahkan bait suci. Tetapi adik-adik sekalian, ketika mereka pulang dan ingin membangun bait suci, ternyata tidak mudah karena banyak sekali musuh-musuh dari orang Yehuda ini yang menghalangi orang-orang Yehuda untuk membangun kembali bait suci. Mengapa? Karena mereka takut. Wah, kalau misalnya orang-orang Yehuda ini bisa membangun kembali bait sucinya, bisa membangun kembali tempat mereka beribadah, wah, nanti seperti zaman dulu nih, kita bisa dikalahkan lagi sama mereka. Akhirnya musuh-musuh orang Yehuda ini mereka mencari berbagai macam siasat sehingga pembangunan bait suci itu tidak terjadi. Nah, karena musuh-musuhnya ini cukup berhasil nih membuat tipu muslihat, sehingga banyak orang-orang yang menghalangi pembangunan kembali bait suci, sehingga bait suci ini belum selesai-selesai nih adik-adik sekalian. Dan akibatnya orang-orang Yehuda saat itu, karena mereka berpikir, waduh, ternyata susah ya melakukan membangun kembali bait suci, mereka malah sibuk nih dengan urusan mereka masing-masing adik-adik sekalian. Yaitu mereka sibuk, karena mereka baru pulang, mereka sibuk untuk membangun rumah mereka sendiri. Mereka sibuk untuk bertani supaya mereka mendapatkan makanan, minuman, dan juga uang yang mereka
bisa gunakan untuk membeli barang-barang. Jadi mereka itu mulai lama-lama melupakan nih tujuan atau tugas yang seharusnya mereka lakukan. Nah, kurang lebih adik-adik sekalian, kalau adik-adik sekalian dapat tugas PR gitu ya, padahal kalian sebenarnya pengen ngerjain tugas tersebut, tapi malah PR-nya itu susah sekali dan akhirnya membuat kalian jadi males nih. Akhirnya kalian, udahlah tugasnya susah, bilang aja sama gurunya nanti, aduh bu saya nggak ngerti, aduh pak saya nggak ngerti tugasnya. Padahal itu cuma alasan aja supaya tidak mengerjakan ya. Nah, adik-adik sekalian, kurang lebih mirip tuh. Jadi orang-orang Yehuda itu menganggap karena membangun bait suci itu susah, banyak halangannya, sehingga mereka malah melakukan hal yang lain, yaitu mereka membangun rumah mereka sendiri dan mereka bertani untuk mendapatkan makanan, minuman, dan juga uang-uang yang mereka butuhkan. Nah, ternyata hal itu membuat Tuhan sedih dan kecewa adik-adik. Sehingga firman Tuhan pun datang kepada Nabi Hagai. Supaya apa? Supaya Nabi Hagai ini mengingatkan terutama Bupati Yehuda yaitu Zerubabel dan juga pemimpin spiritual. Pemimpin spiritual itu apa sih Bang Ode? Maksudnya itu seperti pendeta ya, yaitu namanya adalah Yosua bin Yosadak. Nah, Nabi Hagai itu mengingatkan kedua orang ini sebagai pemimpin bahwa ayo dong, kamu ini sebagai pemimpin harus mengingatkan lagi orang-orang Yehuda untuk membangun kembali bait suci, yaitu tugas yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Nah, lalu Hagai pun menceritakan, kenapa sih kalian itu malah melupakan tugas yang paling penting, malah kalian sibuk kepentingan-kepentingan kalian sendiri. Dan kalian tahu tidak apa yang terjadi karena kalian tidak membangun bait suci? Nah, Nabi Hagai bilang, akibatnya adalah walaupun kalian itu bertani, bekerja keras, tetapi hasil yang kalian dapatkan itu sedikit. Meskipun kalian makan, tetapi kalian gak merasa kenyang. Meskipun minum, masih ngerasa haus. Meskipun kalian punya pakaian, tapi tetap aja pakaian itu tidak membuat kalian hangat. Atau kalian juga bekerja mendapatkan upah, tapi rasanya upah itu seperti masuk ke kantong yang bolong. Sehingga apa? Kalau kalian tahu, kalian pernah nggak uang kalian masuk ke kantong yang bolong? Iya, tiba-tiba uang itu hilang, tidak ada lagi. Nah, seperti itulah yang dirasakan oleh orang-orang Yahudi, adik-adik sekalian. Apa? Artinya mereka itu walaupun melakukan sesuatu, tetapi berkat Tuhan itu tidak hadir bersama-sama dengan mereka. Karena apa? Karena rumah Tuhan, karena bait suci Tuhan itu belum dibangun dengan baik. Nah, oleh karena itulah Nabi Hagai menyampaikan firman Tuhan supaya mereka membangun kembali bait suci yang sudah hancur sebelumnya. Supaya apa? Supaya kehidupan mereka itu diberkati Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya hasil pertanian mereka menjadi hasilnya banyak. Tanah mereka menjadi subur, ya, supaya Tuhan tidak menahan embun dari langit dan juga supaya bumi itu tidak ditahan untuk menghasilkan panen yang banyak, adik-adik sekalian. Nah, adik-adik sekalian, dari cerita firman Tuhan itu apa sih yang bisa kita pelajari? Yang pertama itu adalah kalau kita diberikan tugas nih ya, kita tuh harus melakukan secepat-cepatnya. Nah, walaupun itu susah, tapi kita harus tetap berusaha nih adik-adik sekalian. Jangan sampai ketika ada tugas, apalagi tugasnya yang gampang, nanti aja dikerjainnya, kan gampang, 10 menit juga selesai. Nah, adik-adik, nanti kalian bisa lupa tuh kalau kalian misalnya menunda-nunda tugas yang harus kalian lakukan. Atau misalnya kalian sudah dikasih tugas, tanggung jawab sama orang tua kalian, tetapi kalian malas untuk melakukannya. Apa yang terjadi? Wah, mama papa kalian bisa kecewa, sedih, bahkan marah karena kalian melalaikan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan. Nah, adik-adik sekalian, yang kedua, apa yang bisa kalian pelajari? Nah, adik-adik sekalian, bahwa
beribadah itu adalah sesuatu yang penting nih adik-adik sekalian. Bukan hanya sekedar belajar, bukan hanya sekedar mengerjakan tugas sekolah, tapi beribadah itu juga penting. Jadi jangan sampai juga melewatkan berdoa, baca Alkitab, atau juga mengikuti sekolah minggu, baik itu via YouTube dan juga lewat Zoom adik-adik sekalian. Karena apa? Karena beribadah itu juga penting. Tidak boleh, nanti aja beribadahnya, mendingan belajar dulu atau mendingan main dulu. Ya, jadi antara beribadah dengan melakukan yang lain itu juga harus berbarengan ya adik-adik. Ya, semuanya harus dilakukan. Jangan sampai ada yang dinomorduakan. Artinya apa sih Bang Ode dinomorduakan? Artinya kalian tunda-tunda. Dan kalian harus ingat nih adik-adik sekalian, bahwa di dalam firman Tuhan nih, di dalam 1 Korintus berkata bahwa tubuh kita ini adalah bait suci Tuhan. Nah, berarti yang ketiga nih adik-adik sekalian, kalau kalian ingat tadi cerita tentang Nabi Hagai yang mengingatkan orang-orang Yehuda untuk kembali membangun bait suci. Nah, yang ketiga nih adik-adik sekalian, kalian harus menjaga tubuh kalian itu dengan baik. Karena apa? Karena tubuh kalian itu adalah bait suci Tuhan, di mana Tuhan bisa hadir. Kok Tuhan bisa hadir? Iya, Tuhan itu bisa memakai dan memberkati kalian ya adik-adik untuk melakukan hal-hal yang hebat. Nah, apa hubungannya antara tubuh kalian adalah bait Allah dan juga menyelesaikan tugas? Nah, ini adik-adik yang penting, bahwa Tuhan juga punya rencana yang hebat dan luar biasa bagi kehidupan kalian. Tetapi kalau kalian tidak menyelesaikan tugas, tidak menyelesaikan tanggung jawab kalian cuma malas-malesan, kalian menunda-nunda apa yang harus kalian lakukan, maka kira-kira Tuhan akan memberkati kalian atau tidak? Kira-kira Tuhan itu akan memberkati masa depan kalian atau tidak? Kira-kira Tuhan akan memberkati kehidupan kalian bersama dengan keluarga kalian atau tidak? Nah, tentu saja adik-adik sekalian, kalau adik-adik sekalian tidak menyelesaikan tugas, tidak menghargai apa yang sudah Tuhan berikan, termasuk tubuh yang sehat, pikiran yang hebat, pikiran yang pintar, semangat, maka ya di masa depan juga adik-adik sekalian tidak akan menjadi orang-orang yang hebat juga, tidak akan menjadi orang-orang yang sukses. Nah, yang ketiga, hubungan antara bait suci, yaitu diri kalian sendiri, dan juga menyelesaikan tugas adalah kalian kalau bisa menyelesaikan tugas, Tuhan akan memberkati kehidupan kalian. Bahkan Tuhan akan menyertai kalian sehingga kalian di masa yang akan datang ketika kalian besar, Tuhan akan memberkati segala cita-cita kalian dan Tuhan akan memberkati kehidupan kalian. Nah, itu saja cerita firman Tuhan buat hari ini adik-adik sekalian. Jadi kalian harus mengingatnya. Yang pertama, menyelesaikan tugas. Yang kedua, kalian harus beribadah. Dan yang ketiga, sebagai bait suci Tuhan, kalian harus sungguh-sungguh melakukan tugas kalian sehingga Tuhan memberkati kalian sampai kalian besar, sehingga apapun cita-cita kalian, Tuhan akan memberkati. Sampai jumpa adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati kalian. Amin. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Halo adik-adik sekolah minggu GKR Camanik yang ada di rumah. Tiba saatnya kita akan membuat aktivitas. Penasaran bikin apa? Ikutin Kak Marni ya. Nah, adapun alat dan bahan yang perlu adik-adik persiapkan. Di sini Kak Marni punya toples yang sudah tidak dipakai, yang akan kita isi dengan air. Kemudian spidol, terus kertas origami atau kertas lipat,
dan juga cutter. Pertama-tama, Kak Marni mengambil kertas origami ini untuk kita membuat sebuah perahu. Nah, kita lipat menjadi 2 bagian. Karena Kak Marni akan membuatnya perahunya dengan ukuran yang kecil, jadi kita perlu menggunting kertas origami ini adik-adik. Hati-hati dalam menggunakan cutter atau gunting ya. Pasti adik-adik yang ada di rumah tahu dong bagaimana cara membuat perahu. Kita rapihkan sisi bagian bawahnya ya. Nah, perahunya Kak Marni, perahu kecil ini udah jadi. Adik-adik kalau tempatnya atau toplesnya besar, boleh membuat perahunya dengan ukuran yang besar ya. Tidak harus kecil sama seperti punya Kak Marni. Nah, kemudian kita ambil toples yang sudah berisi air. Kenapa sih Kak diisi air? Karena sesuai tema yang sudah kita dengarkan, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyelesaikan tugas. Air ini ibarat seperti tugas kita adik-adik. Kita harus berbuat baik, kita harus taat perintah Tuhan, kita harus menghormati orang tua. Nah, perahu kecil ini adalah ibarat kita adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mampu menyelesaikan tugas dengan selesai. Kak Marni akan mengisi air yang belum terisi penuh ini, yang mengibaratkan bahwa air ini adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Tugasnya apa aja sih Kak? Kita kan sebagai anak-anak Tuhan diajarin untuk berbuat baik. Nah, kalau kita udah menyelesaikan tugas, air ini akan bertambah. Kemudian, kita juga harus taat kepada orang tua. Maka air ini pun akan bertambah lagi adik-adik. Tugasnya apa lagi nih? Coba kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling menolong teman yang sedang kesusahan atau mendoakan mereka yang sedang sakit. Maka air ini atau tugas kita ini sudah bertambah lagi nih. Kemudian kita mengerjakan atau melakukan tugas yang lain, yaitu membaca Alkitab. Siapa nih di sini adik-adik yang rajin membaca Alkitab? Nah, udah mau penuh nih airnya adik-adik. Kita harus menyelesaikan setiap tugas sampai akhir, sehingga kapal atau perahu kecil ini berada di ujung. Kita tuang lagi nih, kita menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan, yaitu menaati perintah Tuhan untuk melakukan apa yang baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, perahu kecil ini atau kita ini sudah berada di ujung. Artinya, ketika kita sudah menyelesaikan tugas dengan baik, kita sudah menjadi berkat untuk banyak orang. Kita sudah menyelesaikan tugas kita sampai akhir. Nah, Kak Marni sudah membuat tulisan yang ditempel di pinggir toples ini dengan tulisan menyelesaikan tugas dari Tuhan. Nah, adik-adik, selamat mencoba aktivitas ini di rumah ya. Dan ingat, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyelesaikan tugas kita sampai selesai. Adik-adik yang ada di rumah, tidak terasa ibadah kita sudah selesai. Harapan kita nih dulu kalian semua senantiasa bersuka-cita dan bersemangat untuk terus mengikuti ibadah online selama minggu GKR Cemanik yang hadapi betul teman. Dan jangan lupa di setiap minggu di akhir bulannya kita akan ada ibadah live Zoom yang akan dikirimkan linknya melalui WhatsApp grup orang tua ya. Selamat hari Minggu, Tuhan
Tuhan Yesus memberkati. Dadah!